Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau, selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Sekap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Sekap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Shalom, Kak Gizi. Yeay, gimana kabarnya teman-teman semua yang lagi stay at home atau mungkin yang lagi kerja atau mungkin sekarang lagi tidur-tiduran. Nah, kita mau siapkan hati kita buat ibadah hari ini. Sebelumnya aku mau sharing beberapa ayat. Ayatnya dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 8. Mungkin kalian bisa buka di rumah. Aku bacain. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah teman-teman, aku yang mau sharing sedikit ini tentang kan di sini tuh diceritakan tentang apa yang harus kamu lakukan dan apa yang akan kamu dapatkan, kayak gitu. Kita nggak bisa setiap hari cuman bilang, Tuhan aku mau ini, mau itu, mau ini. Aku mau supaya ketika aku kerja, aku mendapatkan prestasi yang luar biasa. Atau ketika aku sekolah, aku mau dapat nilai yang bagus gitu. Tapi kita nggak melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Di sini Tuhan menjanjikan banyak berkat buat kita semua. Tapi sebelum kita mendapatkan berkat, jangan cuma fokus sama berkatnya. Tapi kita juga harus fokus sama apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Ikuti apa yang Tuhan mau, ikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupmu. Ketika Tuhan mau kalian A, ya udah lakukan A. Ketika Tuhan minta baca firman, ya udah baca firman. Ketika Mae minta kumpul jurnal, ya udah kumpul jurnalnya. Jadi buat teman-teman semua, kita harus taat, kita harus setia buat menjalankan setiap yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Dan percayalah, kita ini sudah hidup di bawah langit yang terbuka. Berkat-berkat yang sudah Tuhan janjikan akan Tuhan kirimkan tepat pada waktunya buat kita semua yang setia sama Tuhan. Gitu buat teman-teman semua yang lagi di rumah, percayalah musim pasti berganti dan berkat Tuhan akan kita terima tiba tepat pada waktunya. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, kita mau dibentuk, kita mau seperti Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan
sarjana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, untung urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, dan
You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. Even any storm is raging, your words guide my heart. Even when it's hard to sing, I will leave your name on high. Now that every chain is broken and my heart has been set free, I will trust in you. I will trust in you. I believe in you.
Shalom warga kerajaan, pada beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang seorang bapak yang diperintahkan Tuhan untuk mendidik, melatih anak-anaknya. Di sana Abram diberi perkataan Zava. Zava itu adalah seperti komandan kepada anak buah di dalam militer. Nah, tetapi zaman sekarang ini anak-anak itu begitu diberi kebebasan. Karena itu firman Allah mengatakan akhir zaman ini roh yang bekerja adalah roh kedurhakaan. Karena itu warga kerajaan, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Nanti suatu tua dia tidak akan menyimpang. Kalau sekarang ini dia menyimpang, didikan waktu muda itu akan kembali. Bahkan orang komunis berkata begini di Rusia ya. Berikan saya anak di bawah 5 tahun. Seumur hidup dia akan menjadi seperti itu. Mereka mengerti the golden years. Karena itu pada saat ini kalangan dewasa muda yang punya anak-anak, jangan memanjakan mereka. Ya, saya pernah ngalami dimanjakan dan jadi rusak, saudara. Sebab memanjakan itu bahasa Inggris kan to spoil. To spoil apa? Membiarkan jadi busuk, korup. Karena itu didiklah anakmu sesuai firman Tuhan. Kita melihat bapak yang gagal. Itu adalah Lot. Lot itu tinggal di Sodom. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan ketika dua malaikat datang untuk memberitahu Sodom, Gomora, Adma, Seboim ya akan dia tunggang balikan oleh Tuhan ya. Dan juga Zoar mestinya. Maka pada saat itu ketika dia berbicara kepada kedua putri dan kedua calon mantu ini agak yang lain karena semuanya itu LGBT kan. Tapi yang dua ini mungkin bisexual, I don't know. Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan malaikat, mereka tertawa. Firman Tuhan jadi ejekan. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Ya. Karena itu takut akan Tuhan itu memberikan orang akal budi. Dia seorang yang gagal dan kita tahu bagaimana akhirnya kedua putrinya berhubungan seks dengan dia. Karena takut tidak punya keturunan. Bayangkan saudara. Contoh yang lain adalah Nuh. Nuh itu pertama-tama berhasil mendidik anaknya. Berhasil apa? Mau masuk ke Bahtera. Dan membantu dia ketika putranya mau ikut membangun yaitu Bahtera itu. Dan kemudian di Bahtera cuma ada 8 orang. Nuh dan istrinya dan 3 putra tentu bersama ketiga menantunya. Tetapi dia tidak melanjutkan sampai dengan tuntas. Dia tidak memberikan contoh yang baik. Kita tahu Tuhan memberikan seluruh bumi. Dia sibuk dengan apa mainan barunya. Yaitu kebun anggurnya. Dan kemudian dia minum anggur itu sampai mabuk dan telanjang. Dan kita melihat sampai sekarang ketika golongan besar keturunan pada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet itu punya karunia yang berbeda, berkat yang berbeda. Pertama keturunan Shem. Di situ ada Yahudi, di sana ada Arab. Lalu kemudian Yafet yang menurunkan keturunan-keturunan yaitu di Europe dan sebagainya. Ham tidak berarti hitam. Ham itu berarti panas. Dan mereka sempat menjadi budak. Saudara, karena perkataan seorang ayah yang mengutuk Ham dan Kanaan putranya. Karena itu para orang tua hati-hati apa yang kau katakan tentang anakmu. Beri nama yang baik, ucapkan yang baik. Sebab masa depan mereka itu terpengaruh dengan berkat yang kita ucapkan. Kita lihat bagaimana Esau menangis ketika dia kehilangan berkat terutama yang diberikan pada Yakub yang menjadi Israel. God bless you, kiranya warga kerajaan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Apa kabar? Memasuki akhir bulan Juli ini, saya percaya kasih dan kebaikan Tuhan terus menyertai setiap kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, tapi kita harus tetap mengucap syukur karena Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa.
Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat satu kesempatan lagi Tuhan kami boleh beribadah hari ini. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Kebenaran firman-Mu itu yang mengoreksi setiap hidup kami, apakah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, turunkan hati yang haus dan lapar saat ini kepada setiap kami, supaya kami boleh Tuhan merespon setiap firman-Mu dengan benar Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami melakukannya Tuhan, Engkau yang akan memerdekakan hidup kami, dan hidup kami akan berubah semakin hari semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih Bapa, hikmat-Mu tercurah atas setiap kami, Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh menangkap dan mengerti setiap firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang self-discipline. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang self-discipline, kita harus tahu latar belakangnya terlebih dahulu. Kenapa kok kita itu harus self-discipline, disiplin diri kita. Nah, setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kita lahir baru, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ternyata itu nggak cukup kalau kita hanya cukup menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Ternyata keselamatan yang Tuhan berikan itu harus kita kerjakan. Dengan cara apa? Salah satunya Tuhan menyuruh kita pergi, jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka, di Matius 28. Jadi setiap kita setelah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, pastikan bahwa diri kita bersedia untuk dimuridkan. Setelah itu kita akan memuridkan orang lain. Nah, di Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau saya berbicara tentang orang muda, setiap kita adalah orang muda. Orang muda itu berumur 100 tahun ke bawah. Usia berapakah saudara sekalian saat ini? Jangan pernah takut bahwa kalian itu adalah orang muda, karena firman Tuhan berbicara bahwa setiap kita harus dididik. Jadi sampai kapanpun, sampai kita dipanggil Tuhan, itu baru kita berhenti dididik oleh Tuhan. Pastikan setiap kita bahwa saya orang muda, saya orang yang mau dididik oleh Engkau Tuhan. Nah, di Amsal 22 ayat 6 ini kalau di terjemahan The Message bicara ketika mereka sudah tua, mereka tidak akan terhilang. They won't be lost. Jadi terhilang bukan berarti kita hilang dari permukaan bumi ini, kita pindah ke planet Merkurius atau Uranus seperti Koko Luki yang sukanya bilang seperti itu. Tapi yang terhilang adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang terhilang. Padahal harta yang terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, pastikan hari ini kalau Tuhan sudah memberi perintah, didiklah orang muda. Setiap kali Tuhan memberikan perintah, pasti Tuhan juga punya purpose yang jelas, tujuan yang jelas. Ketika kita tua, pada masa tua, kita tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Maka pentingnya kita harus dididik di dalam Tuhan. Next. Nah, proses self-discipline itu saya bagi ada 3. Yang pertama, don't be a fool. Jangan bodoh atau jangan bertindak bodoh atau buang setiap kebodohan kita. Yang kedua, self-discipline. Disiplin diri kita. Dengan cara apa? Kita menerima dan meresponi didikan Tuhan. Yang ketiga, be wise. Jadilah bijaksana. Endingnya setelah kita masuk di proses pertama, kedua, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Oke, kita pelajari satu persatu ya. Kita masuk yang pertama dulu, prosesnya adalah don't be a fool. Jangan bertindak bodoh. Nah, di Amsal 18 ayat 2 berkata bahwa orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Di terjemahan isi reading,
dibilang fools don't want to learn from others. Jadi orang bebal, orang yang dikatakan bodoh di mata Tuhan, itu hanya orang yang suka membeberkan isi hatinya. Jadi dia nggak suka kalau diajar, dididik, dia suka bilangnya, loh tapi saya gini loh, tapi keluargaku seperti ini, latar belakangku, aku sudah mengalami banyak hal yang diungkapkan, diceritakan, dan semuanya berfokus kepada dirinya sendiri. Padahal firman Tuhan berbicara waktu kita dididik oleh Tuhan, kita dikasih pengertian yang baru oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mau dididik sama Tuhan karena kita harus mau mendapatkan pengertian. Jadi yang pertama, don't be a fool, jangan bersikap bodoh. Ciri-ciri orang yang bodoh itu brush aside all God's offer to train us. Jadi ini saya dapat juga waktu saya baca di terjemahan The Message-nya. Jadi ciri-ciri orang bodoh salah satunya dia meremehkan segala sesuatu apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Terkadang kalau Tuhan berbicara dalam diri kita itu kita menganggap sepele atau mungkin terkadang hal yang diulang-ulang itu seringkali membuat kita menyepelekannya. Seperti contoh misalkan kita harus beribadah dengan hormat dan takut. Sepertinya kita udah dengar berkali-kali. Terus kalau kita diingatkan sekali lagi, kita merasa, loh itu kan aku sudah nginget berapa kali. Nah, di situ, di titik itu kita sedang meremehkan firman Tuhan. Jadi percaya setiap firman Tuhan yang diberikan dalam hidup kita itu nggak ada satupun yang kebetulan, semuanya mendidik kita. Nah, penyebabnya, kenapa kok kita bisa meremehkan firman Tuhan? Itu karena kita stubborn. Stubborn itu kita keras kepala, kita orang yang bebal, dan kita keras hati. Coba dipegang kepalanya. Apa kepala kita keras? Terus bebal. Hati. Apa hati kita keras? Hati kita. Nah. Ditunjukkan hatinya ya. Bukan. Tapi maksudnya kita keras kepala, bebal, keras hati, itu dia bergantung kepada pengertiannya sendiri. Jadi apa yang saya tangkap, apa yang saya ngerti, itu loh aku gitu. Itu loh saya, itu yang aku tangkap itu selama ini seperti itu. Dan waktu kita dikasih kebenaran firman Tuhan, kita bahasa Yunaninya kita ngeyel dengan pendapat kita, terus pokoknya, loh aku tuh sudah ngerti, sudah bolak-balik gini, ngeyel, tetap berpegang teguh kepada pengertiannya sendiri. Nah itu keras kepala, bebal, dan keras hati. Nah nih, kekerasan hati adalah cara tercepat untuk menghalangi berkat Tuhan turun atas hidup kita. Selama kita dididik sama Tuhan, kita dikasih kebenaran firman Tuhan, kita tetap keras hati, tetap berpegang kepada pengertian kita sendiri, kita nggak mau berubah sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Itu adalah cara tercepat menghalangi berkat Tuhan turun atas hidup kita. Karena seperti kita baca di journaling sebelumnya bahwa yang kita baca akhir-akhir ini, Tuhan mau saat kita merendahkan diri kita berdoa, kita bertobat, maka pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, yang Tuhan mau sebenarnya adalah kita mau bersedia, kita nggak usah mengeraskan hati kita lagi, tapi kita percaya bahwa waktu kita mau berubah, ya saya mau dilembutkan hati saya mau menerima apa yang Tuhan ajarkan, saya mau belajar untuk melakukannya, otomatis pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Oke. Yang kedua, self-discipline. Prosesnya yang kedua, di Amsal 3 ayat 11-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi Tuhan bicara bahwa waktu kita dididik oleh Tuhan, kita diberitahu sama Tuhan, kita mungkin ditegur sama Tuhan, jangan pernah menolak. Dan di terjemahan NLT-nya don't be upset. Mungkin kita sedih, kita kecewa, kita loh kok saya
seperti ini ya, terus kita ngambek, bisa jadi don't be upset, mungkin bisa jadi kita kebalikannya, kita malah marah, kita nggak terima, kita berontak. Justru kita harus tujuannya Tuhan yang jelas. Waktu kita dididik, waktu kita dikoreksi sama Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sangat mencintai kita. Alasan utamanya adalah kita dianggap seperti anaknya, seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya. Kalau anak kita melakukan kesalahan, ayah yang benar nggak mungkin dia berdiam diri, tapi dia akan menasehati anaknya. Berkali-kali pun anaknya melakukan kesalahan, seorang ayah yang benar dia akan tetap menegur anaknya untuk melakukan kebenaran supaya anaknya berubah. Dan sama alasannya adalah karena ayah itu mencintai anaknya. Jadi waktu kita ditegur, diberitahu oleh Tuhan, kita diajari oleh Tuhan, pastikan bahwa kita tahu bahwa kita itu sedang dicintai oleh Tuhan. Tuhan mau hidup kita itu berubah dari karakter yang buruk tadi, kita bertindak kebodohan tadi, sekarang kita berubah menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, disiplin itu sesuatu hal yang harus kita kerjakan sampai selesai dan itu membuat kita bertumbuh. Jadi, selama kita hidup, kita pasti bertumbuh. Sekalipun kita bilang saya sudah umur segini, bukan berbicara tentang fisik jasmani kita, tetapi roh kita. Jadi kalau saya bilang disiplin rohani itu sesuatu yang harus kita lakukan sampai selesai. Sampai selesai berarti ya sampai selama-lamanya, sampai hidup kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi jangan pernah abaikan disiplin dalam hidup kita, tetap percaya bahwa disiplin itu membuat kita bertumbuh. Kalau kita anti dengan namanya disiplin, otomatis kita nggak akan bertumbuh. Atau mungkin kita stuck di situ pertumbuhan kita. Padahal Tuhan rindu supaya kita terus-menerus bertumbuh, disempurnakan sampai serupa seperti Kristus. Nah, orang yang disiplin itu orang yang mau dikoreksi. Kadang kita sudah melakukan ini, itu, kita sudah saat teduh, kita sudah beribadah, kita baca firman, kita rajin komsel, tapi waktu kita dikoreksi, kita loh, saya kan sudah melakukan A, B, C, kenapa kok saya masih tetap dikoreksi? Ciri-cirinya orang yang mau dikoreksi adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Kemarin waktu saya mendengarkan seminarnya tentang keluarga bersama Pak Roni dan Jenensi, Pak Roni cerita bahwa orang terdekat kita lah yang mengerti, yang bisa mengoreksi diri saya. Dan Pak Roni bilang, Jenensi lah orang paling terdekat dalam hidup saya yang mengoreksi diri saya. Nah, otomatis setiap kita harus perlu dikoreksi. Kita nggak tahu kesalahan kita, terkadang kita nggak menyadari apakah itu kesalahan atau enggak. Secara langsung kita nggak sadar, kita membutuhkan orang lain. Makanya itu kita perlu komunitas juga yang bisa mengoreksi hidup kita. Kita nggak bisa merasa bahwa saya sudah melakukan A, B, C, tapi belum tentu caranya benar, belum tentu responnya benar, belum tentu motivasinya benar. Kita nggak ada yang tahu, otomatis kita harus bersedia dikoreksi. Dan waktu kita bersedia dikoreksi, ada buah kebenaran yang kita hasilkan dan sukacita waktu kita berhasil melakukannya. Ingat, waktu kita dikoreksi itu sebenarnya kita lagi dituntun dari sikap yang salah, kita dituntun berubah menjadi sikap yang benar. Respon yang salah kita dituntun, diajari kepada respon yang benar. Jadi pastikan hidup kita punya hati yang rendah hati. Jangan merasa bahwa kita tuh sepertinya benar sendiri, kita tuh sudah melakukan kehebatan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu suka mencintai orang yang rendah hati, karena Tuhan itu mau mendidik kita supaya semakin serupa dengan Kristus. Oke, yang ketiga.
be wise. Jadi goalnya setelah kita membuang kebodohan kita yang lama, terus di masa yang sekarang kita mendisiplin diri kita dengan kita belajar dan menerima didikan Tuhan. Goalnya, purpose-nya yang jelas adalah kita menjadi orang yang bijaksana. Di Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Orang yang menjadi bijaksana itu bukan dari pribadi diri kita sendiri. Misalkan saya berbicara, saya ini loh orang yang bijaksana. Ya kan, Ti? Ya kan? Bener kan? Masa orang yang bijaksana menyadari dari dirinya sendiri? Nggak mungkin. Itu pasti dari orang lain yang menganggap bahwa oh, saya sudah berubah semakin hari semakin bijaksana. Apa keputusan apa yang saya ambil, sikap apa yang saya lakukan, respon yang saya responi sekarang semakin bijaksana. Itu adalah nilai dari orang lain terhadap diri kita. Jadi kita nggak bisa merasa bahwa diri kita ini bijaksana sendiri. Saya merasa, oh saya sudah bijaksana seperti ini. Nggak bisa, dari orang lain. Nah, waktu kita bijaksana, ciri-cirinya adalah kita bisa menginspirasi orang lain. Kita menjadi pemimpin yang menginspirasi orang lain. Karena di generasi sekarang yang katanya generasi milenial, generasi milenial yang hai gitu. Orang muda membutuhkan figur yang diteladani. Jadi kita nggak bisa mendidik generasi sekarang dengan hanya memberikan teori atau kita memberikan ajaran-ajaran yang berupa teori aja. Tapi kita harus juga melakukan dan mempraktekannya sehingga mereka mengerti, oh seperti ini toh caranya, seperti ini toh prakteknya. Saya akan mengikuti engkau karena engkau sudah melakukannya. Jadi percaya bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang bisa menginspirasi orang lain. Nah, otomatis waktu dia sudah bisa menginspirasi orang lain, dia lulus untuk melakukan double R ini. Right decision dan right attitude. Jadi right decision itu mengerti perbedaannya mana yang benar, mana yang salah. Di situ dia bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Waktu kita dikasih kesempatan misalkan memilih pasangan hidup, sudah tahu terang dan gelap. Tapi tetap kita terobos saja yang gelap. Nah, itu mengecek diri kita sendiri apakah kita ini sudah ngerti, decision kita sudah tahu yang benar itu apa, yang salah apa. Nah, otomatis kita bisa memutuskan, saya harus jalan dalam right decision-nya bersama Tuhan. Nah, setelah right decision kita memutuskan keputusan yang benar, next selanjutnya adalah right attitude. Jadi kita bisa meresponi apa yang sudah kita putuskan, kita lakukan. Jadi kadang keputusan kita itu akan dalam tanda kutip ngambang, akan di tengah-tengah kalau kita cuman hanya memutuskan aja tapi nggak kita responi, maksudnya kita lakukan. Jadi misalkan, saya nggak mau milih pasangan hidup yang di luar Tuhan. Oke, pilih pasangan hidup yang di dalam Tuhan, yang kenal Tuhan, gini-gini. Tapi waktu actionnya, waktu prakteknya masih tergoda. Tapi loh, yang di luar Tuhan tuh baik, ganteng kayak Lee Min Ho, tinggi, kakinya jenjang ya. Terus habis itu suka olahraga kayak aku, semuanya mirip sama aku, cocok semuanya kayak aku. Tapi satu, dia hidupnya di luar Tuhan. Nah, di situ kita harus bisa meresponi keputusan yang sudah kita buat. Kalau kita tadi sudah memilih, jangan memilih pasangan hidup yang di luar Tuhan. Responinya dengan cara kita mempraktekannya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya ada 3 bagian prosesnya. Don't be a fool, self-discipline, dan be wise. Dimana kalau ini saya bagi 3, ini berbicara tentang don't be a fool.
hidup kita itu pasti punya masa lalu. Hidup kita itu pasti pernah melakukan kebodohan. Saya pun pernah melakukan kebodohan. Jadi otomatis ini masa lalu kita. Kita pernah bertindak bodoh. Nah, self-discipline berbicara tentang hari ini. Apa yang kita putuskan hari ini. Saya hidup untuk hari ini. Nah, be wise berbicara tentang masa depan kita. Nah, otomatis yang sedang kita kerjakan sekarang, hari ini adalah self-discipline. Kalau kita besok dikasih kesempatan hidup oleh Tuhan, maka kita memilih apa? Self-discipline lagi. Karena self-discipline itu adalah apa yang kita kerjakan hari ini. Otomatis yang don't be a fool, buang setiap kebodohanmu di masa lalu, jangan diulang lagi di masa hari ini. Dan ke depan di masa yang akan datang, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Itu goalnya yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi stepnya kita harus tahu bahwa masa lalu don't be a fool, self-discipline hari ini, dan be wise di masa yang akan datang. Oke, nah saya kasih sosok foto seseorang yang yang sudah menjadi legend di seluruh dunia. Kalian pasti tahu ya, ini untuk pecinta basketball. Kobe Bryant, oke. Jadi saya ambil contoh Kobe Bryant ini, saya waktu meneliti dia itu, saya lihat bagaimana dia itu bisa menjadi pemain yang hebat, pemain yang luar biasa, karena dia melakukan disiplin yang dia lakukan sejak dia masih muda. Mungkin kalau dia nggak melakukan disiplin sejak masih muda, dia nggak mungkin bisa hebat seperti sekarang. Ya meskipun dia sudah meninggal, tapi saya percaya bahwa legacy yang dia berikan itu akan menginspirasi pemain basket yang lain. Nah, di sini diceritakan bahwa Kobe Bryant itu waktu umur 18 tahun, dia itu latihan syuting menembak bola ke dalam ring itu di dalam lapangan yang gelap selama 2 jam sebelum latihan sesungguhnya. Bayangin kita latihan syuting basket tanpa lampu di tempat yang gelap, hanya syuting selama 2 jam. Kalau buat saya sendiri, membosankan sekali ya syuting selama 2 jam di tempat gelap lagi. Kita nggak bisa tahu ringnya di mana, hanya kira-kira saja. Tapi itu Kobe Bryant lakukan waktu mulai dia umur 18 tahun. Terus yang kedua, Kobe Bryant used to practice without a ball. Jadi maksudnya dia melakukan latihan tanpa bola pun bisa. Itu komentar dari sahabatnya waktu dia di Lakers, yaitu Shaq O'Neal. Jadi gimana caranya dia latihan tanpa bola? Ya dia cuma menggerak-gerakkan badannya, dia latihan kaki, dia latihan lompat untuk kelenturan badannya aja. Jadi dia tetap disiplin melatih tubuhnya. Yang ketiga, Kobe Bryant was strict about what he ate. Jadi dia disiplin tentang apa yang dia makan. Dia menghilangkan manis-manis, yang sugar-sugar. Aduh, itu juga kelemahan buat saya suka yang manis-manis. Terus jadi dia juga hanya makan daging yang tanpa lemak. Kalau makan babi kecap kayaknya nggak enak ya kalau nggak tanpa lemak ya, tapi dia hanya makan daging yang tanpa lemak gitu. Terus setiap hari ini yang dia lakukan, workout rutinnya adalah dia bangun jam 4 pagi, terus jam 4:15 dia memulai latihan dengan latihan syuting. Sebelum dia melakukan sampai 800 kali syuting, dia nggak akan meninggalkan lapangan. Sebegitu disiplinnya hidupnya, dan sebegitu rajinnya dia, komitmennya dia untuk melakukan disiplin itu dari umur 18 sampai sekarang. Bayangin, itu yang dia lakukan setiap hari. Dan otomatis yang dia lakukan setiap hari itu menginspirasi teman-teman pemain basket yang lain, dan
diinspirasi sendiri oleh anaknya, Giana. Jadi anaknya yang nomor 2, yang perempuan, dia melihat apa yang dilakukan papanya setiap hari, apa yang dilakukan papanya. Dia nggak ngelihat papanya langsung jadi superstar gitu, tapi dia melihat, wow, papanya harus latihan seperti ini. Namanya latihan, disiplin itu nggak ada yang enak loh. Disiplin itu sesuatu yang memang nggak enak, tapi waktu kita mengerjakannya, ingat, ada goalnya yang jelas, kita akan penuh dengan sukacita dan keberhasilan. Oke, kita akan melihat video sebentar singkat tentang Kobe Bryant. Silakan. Who needs LOVE more than you be? Let me explain, cause I do. And who can't hold back the feeling I might get mad on the daily? You boo, complicated, underrated, estimated. Some say too much groundwork. Cause I'm here to build foundation, lay down bare cement while you lay dirt. Say nada, I go on big and badger, go on badger. Okay, ups, downs, name of the game, no need to explain. We be working on a time frame, yep, but time flies. I see sun and blue skies, we both see clouds. It's a case of weather, go on, we bob street together till it right now, proud. So let bygones be bygones, go and buy and we ride on. Street talk cause you're my don. Type of thing that we could just vibe on, cause this thing's hurting me, Steph London. Might not have your bacon, got a meal deal though, you can depend on. Oke, tadi kita sudah melihat video singkat tentang Kobe Bryant, di mana bagaimana dia mendisiplin dirinya, jamnya dia bangun, jamnya dia latihan, apa yang dia lakukan. Nggak hanya hal yang sia-sia, tapi dia fokus terhadap apa yang menjadi goalnya, yaitu dia bisa mahir dan ahli bermain basket. Dan waktu dia melakukan disiplin itu, ternyata dia menginspirasi teman pemain basket yang lain, dan dia menjadi contoh role model yang pemain basket lakukan, bahwa saya ingin seperti Kobe Bryant. Nah, di kehidupan kita, apa yang sedang kita lakukan, disiplin rohani saat ini, jangan pernah katakan bahwa saya belum berubah menjadi siapa-siapa. Tapi tetap lakukan dengan setia disiplin rohani, maka otomatis perubahan demi perubahan itu terjadi dalam hidup kita sampai kita bisa diubahkan seperti Kristus. Bukan kita lagi yang menyadari bahwa kita sudah berubah, tetapi orang lain akan merasa terberkati dengan hidup kita. Dengan apa yang kita katakan, kita pikirkan, kita lakukan, kita responi, semuanya akan menjadi berkat buat banyak orang. Hidup kita akan menginspirasi banyak orang. Nah, oleh karena itu, disiplin rohani bukan menjadi momok yang besar dalam hidup kita, tapi itu menjadi pilihan kita yang harus kita kerjakan hari ini. Semuanya ditentukan dari pilihan kita, bukan paksaan dari GKC kalian, leader kalian, atau siapapun. Tapi kita menyadari bahwa disiplin rohani itu penting, disiplin diri kita itu penting. Kalau kalian memiliki masa lalu yang buruk, kita pernah melakukan kebodohan, jangan pernah takut. Karena Tuhan sudah mengampuni masa lalu kita. Tapi yang harus kita fokuskan hari ini adalah disiplin diri kita mulai hari ini sampai seterusnya. Maka masa depan yang ada di depan kita itu akan dijamin oleh Tuhan, bahwa kita akan menjadi orang yang bijaksana, hidup kita akan diubah oleh Tuhan. Kita nggak ada yang pernah tahu masa depan kita.
tapi semuanya akan dilatih mulai dari hari ini. Jadi jangan pernah berkata bahwa saya tetap hidup di masa lalu saya mengulang kebodohan di masa lalu saya, tapi stop dan buang kebodohan masa lalu kita, tapi kita harus katakan pada diri kita, saya mau mendisiplin diri saya mulai hari ini. Saya mau mengerjakan bagian saya yang menjadi rencana Tuhan, dan saya percaya di masa yang akan datang, Tuhan yang pegang masa depan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap pengertian yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, kami terbatas, mungkin kami lemah Tuhan, kami nggak mengerti, kami nggak mampu. Tapi hari ini saat kami mendengar firman ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menyentuh setiap hati kami, membuat hati kami menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Kami mau menerima setiap firman-Mu Tuhan, kami mau memiliki hati yang mau diubahkan. Aku percaya Tuhan, saat kami mau melangkah, kami mau diubahkan Tuhan. Hidup kami akan diubahkan Tuhan. Hidup kami akan dipulihkan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan-Mu turun buat setiap kami. Memampukan, menguatkan kami supaya kami bisa melakukan setiap firman-Mu. Kami tahu kami nggak bisa melakukannya sendiri. Tapi kami bersyukur kami punya Roh Kudus yang terus menguatkan kami, memberikan penghiburan pada setiap kami supaya kami tetap semangat, tetap kuat, tetap antusias di dalam Engkau Tuhan. Aku berdoa di masa pandemi ini Tuhan, apapun yang kami hadapi hari ini Tuhan, permasalahan mungkin di depan mata kami, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada roh dari kami yang padam Tuhan, tapi roh kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau. Kami tetap mau mendisiplin diri kami tetap percaya bahwa kami mau melakukan disiplin ini karena kami mau diubah serupa seperti Engkau Tuhan. Tidak ada alasan buat kami untuk kami melakukan kebodohan yang sama, tapi kami percaya saat kami mau mendisiplin hidup kami, roh kami tahu hidup kami diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengoreksi, menegur, mengingatkan buat setiap kami. Firman-Mu itu membebaskan roh kami, semakin merdeka, semakin kuat. Kami semakin berharap kepada Engkau. Kami mendapat kekuatan yang baru karena kami tahu roh kami dimerdekakan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, meteraikan setiap firman-Mu buat setiap kami percaya tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Aku percaya kuasa-Mu dimanapun kami berada itu mampu menyentuh hati setiap kami Tuhan, dan hidup kami boleh diubahkan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita berdoa, gereja Tuhan, kita menanggapi firman Tuhan dengan doa. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan buat firman-Nya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami yakin percaya kami bukan cuma pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami melakukannya, dan kami menikmati setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan ini. Dan kami membawa setiap orang yang ada di sekeliling kami juga mengenal kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berdoa, dan akhirnya gereja Tuhan angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati-Mu dengan berlimpah-limpah, Tuhan mengarahkan wajahnya, menyinari Engkau dengan sinar wajahnya, memberikan kepadamu damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberikan kepadamu hikmat sehingga engkau bisa berjalan sesuai dengan maksud-maksudnya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang diperbuat tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan, supaya dengan maksud, dengan tujuan, supaya orang-orang mendapat inspirasi menjadi pengikut-pengikut Kristus melalui kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati studimu, kuliahmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pertemananmu, Tuhan memberkati karirmu, Tuhan memberkati
semua apa yang kau rindukan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya nama Tuhan dimuliakan, itu terjadi dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, berkat yang terbaik ini kami terima dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.